Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor dan tim sertifikasi dosen tahun 2026. Mohon izin perkenalkan, nama saya Irsyam Surahim SPD MPD dengan NUPTK 1041772673130333. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 pada komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya merupakan dosen tetap pada Fakultas Bisnis, Program Studi Perdagangan Internasional Universitas Megabuana Palopo. Saya mulai mengajar sebagai dosen di Universitas Megabuana Palopo sejak akhir tahun 2020 dengan mengampu mata kuliah Bahasa Inggris Perdagangan Internasional 1 dan 2. Adapun bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS. Tujuan daripada mata kuliah Bahasa Inggris di Fakultas Bisnis Program Studi Perdagangan Internasional adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa bisnis, khususnya pada program studi perdagangan internasional, mengenai 4 keterampilan dasar dalam bahasa Inggris, antara lain speaking, listening, reading, dan writing. Dengan keempat keterampilan dasar ini menjadi kompetensi utama bagi mahasiswa program studi perdagangan internasional untuk bisa lebih mudah memahami perkembangan ekonomi secara global dan perdagangan internasional. Dengan penguasaan 4 keterampilan dasar bahasa Inggris ini akan membantu mahasiswa memahami perkembangan ekonomi global dan perdagangan internasional yang sebagian besar dipublikasikan dalam bahasa Inggris. Sebagaimana di era pasar global saat ini, bahasa bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen strategis dalam dunia bisnis dan perdagangan internasional. Sebagai dosen pada program studi perdagangan internasional, tugas saya bukan hanya sekedar mengajarkan teori bahasa, tetapi memastikan bahwa mahasiswa mampu menggunakan dan menerapkan secara efektif keempat keterampilan ini sebagai alat kerja nyata, baik dalam dunia akademik maupun dalam dunia kerja. Melalui mata kuliah Bahasa Inggris Perdagangan Internasional, saya berkomitmen untuk membimbing mahasiswa agar siap menghadapi tantangan industri. Selanjutnya, adapun capaian pada mata kuliah ini adalah antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tata bahasa dan kosakata dasar dalam bahasa Inggris. CPMK 2, mahasiswa mampu menggunakan ungkapan-ungkapan dasar bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. CPMK 3, mahasiswa mampu menyusun dan menyampaikan kalimat sederhana, baik secara lisan dan tertulis, menggunakan struktur bahasa Inggris yang tepat. CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan kaidah tata bahasa dan pelafalan dasar dalam berbagai konteks komunikasi sederhana. Selanjutnya ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini, antara lain komponen atau aspek delivery. Pada komponen atau aspek delivery ini, saya memberikan materi dan RPS kepada mahasiswa melalui Learning Management System atau EdLink yang bisa diunduh oleh mahasiswa. Yang kedua, komponen atau aspek interaction atau interaksi. Pada aspek interaksi ini, saya melakukan interaksi kepada mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Pada aspek ini juga saya melakukan evaluasi berupa latihan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, aspek assessment. Pada aspek assessment ini ada 2 penilaian. Pertama, assessment formatif, di mana saya menilai
dari segi keterampilan, sikap, dan hasil tugas baik individu maupun tugas kelompok. Kemudian asesmen sumatif. Pada asesmen sumatif ini saya menilai hasil akhir, yakni hasil UTS dan hasil UAS, ujian akhir semester. Adapun sumber rujukan atau referensi yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain Asal Arsyad dengan judul buku Dasar-dasar Penguasaan Bahasa Inggris, kemudian ada jurnal Betty Scraper Azhar, Understanding and Using English Grammar, kemudian Raymond Murphy, English Grammar and Use, dan beberapa referensi pendukung yang telah tertuang di dalam RPS. Bapak Ibu asesor dan tim sertifikasi dosen, mohon izin saya tampilkan video pembelajaran di kelas Perdagangan Internasional Universitas Mega Buana Palu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Okay, good morning everyone. Morning. Okay, how are you today? I'm fine. How are you today? I'm fine. Okay, well, before we begin our class today, let's pray together. Let us pray. Sebelum kita lanjut ya, saya ingin bertanya nih, kita ingin melihat ya siapa yang masih ingat tentang materi sebelumnya ya, tentang personal pronouns. Oke, siapa yang masih ingat? Oke, boleh berdiri. Ya. Personal pronoun adalah kata ganti diri dan benda. Oke, apa saja yang ada di personal pronouns itu? Subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Oke, clap hands for her. Jadi personal pronouns itu adalah kata ganti diri dan benda. Oke, ada apa saja di personal pronouns? Subjek, possessive adjective, possessive pronoun. Paling satu reflexive pronoun. Ya, jadi ini sangat penting ya untuk kita mengingat kembali materi personal pronouns karena akan ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini ya. Oke, baik. Nah, sebelum saya melanjutkan perkuliahan hari ini ya, materi perkuliahan hari ini, di sana ya sudah ada barcode ya, scan barcode untuk presensinya ya atau daftar hadirnya. Ya, silakan di scan barcode-nya ya. Barcode link ya. Oke, boleh di scan. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya? Hadir semua nih? Oke, baik. Sudah? Apa sih sebenarnya fungsi daripada simple present tense itu ya? Yang pertama adalah menyatakan rutinitas atau kebiasaan ya, menyatakan rutinitas atau kebiasaan ya, habitual action atau habitual activity. Jadi simple present tense itu menyatakan tenses yang menyatakan kejadian atau tindakan yang sering ya terulang ya, kebiasaan. Oke. Kemudian yang kedua adalah menyatakan fakta umum, general truth ya, kebenaran umum ya, fakta umum yang bisa diterima oleh akal manusia. Jadi perlu diketahui bahwa setiap tenses itu memiliki ya verbal dan non verbal sentence ya, kalimat verbal dan kalimat non verbal. Nah, apa sih sebenarnya itu kalimat verbal dan non verbal? Ya. Nah, kalimat verbal itu ya, kalimat yang menggunakan kata kerja utama ya, atau main verb ya. Atau sederhananya kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja tindakan ya. Oke. Contohnya misalnya apa? Menulis
Menulis bahasa Inggrisnya apa? Why? Writing. Terus apa lagi? Berbicara bahasa Inggrisnya? Speaking. Mengajar bahasa Inggrisnya apa? Teaching. Nah, belajar, mengajar, menulis, membaca, apa lagi? Makan, minum, itu semua adalah kata kerja tindakan ya. Nah, jadi itu semua nantinya akan digunakan di kalimat verbal ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat ya pola dari kalimat verbal ya. Oke, untuk kalimat positifnya atau affirmative sentence, oke, subjek plus AIBI plus objek komplement. Additional infinitive. Ya, kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan es atau s. Nah, kapan berlaku sebenarnya kata kerja es itu? Pertama adalah subjeknya orang ketiga. Oke, yang main kalau subjek orang ketiga tunggal. She, it. Nah, she, it. Nah, jadi di dalam present tense ketika ada salah satu subjek ya, she tadi ya ketemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya jika tidak ditambahkan s maka ditambahkan s ya. Oke, nah kemudian yang kedua kata kerjanya harus mendesis ya. Nah, bagaimana itu kata kerja mendesis? Ya, seperti akhiran ch, sh ya. A, S, Z, apa lagi? X. Oke, contohnya. Misalnya she washes her car on weekend ya. Weekend. Nah, she washes her car on weekend ya. Dia mencuci apa mobilnya pada akhir pekan. Nah, she washes ya. Washes itu karakternya mendesis. Maka ditambahkan es. Ya. Contoh yang lain apa? Misalnya Habib ya. Habib kata gantinya apa? He apa artinya? Dia laki-laki. Oke, Habib. Misalnya Habib apa di situ? Habib always finishes ya. Always finishes apa? His assignment on time. Oke. Habib always finishes his assignment on time. Apa artinya? Habib selalu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Ya, finishes juga karakter kata kerjanya mendesis. Maka ditambahkan s. Oke, contoh yang lain apa? Watches ya, watch menonton ya. Apalagi teach. Apa artinya teach? Mengajar. Jadinya teaches. Apalagi fix. Jadinya fixes. Oke, coba kita lihat contohnya. He fixes electronic devices in his free time. Apa artinya? Dia memperbaiki apa perangkat elektronik ya, atau alat elektronik ya di waktu sengganya atau waktu luangnya. Nah, fix jadinya fixes ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Selanjutnya kata kerja yang ditambahkan s. Nah, dan bagaimana itu kata kerja yang ditambahkan s? Nah, jadi tadi ya, yang ditambahkan es atau s itu subjeknya orang ketiga. Nah, kata kerja yang ditambahkan s ini tidak mendesis kata kerjanya. Beda dengan es tadi, ya. Yang ditambahkan kata kerjanya s itu adalah kata kerja yang mendesis. Contoh yang ditambahkan s pada kata kerja, contoh misalnya membaca. Ya, dia selalu membaca novel. Bahasa Inggrisnya she always reads a novel. Ya, apalagi? Dia selalu meminjam buku saya. Meminjam bahasa Inggrisnya apa? Borrow. Jadinya borrows.
Ya, berarti she always borrows my book. Oke. Nah, bisa dipahami sampai di sini penggunaan es dan s-nya. Oke. Nah, selanjutnya BI ya. Tadi kan A itu additional infinitive. Selanjutnya BI. Apa itu BI? Kata kerja murni atau kata kerja dasar ya. Contoh misalnya tadi ya, fixes jadinya fix. Apa yang kita fixes? Memperbaiki. Nah, BI-nya adalah fix. Kemudian fixes jadinya fix. Apalagi? Read jadi read. Apa artinya read? Membaca. Apalagi? Menonton, watch. Watches jadi watch. Nah, contoh misalnya apa di sini? Mereka. Bahasa Inggrisnya apa? Mereka. They. Mereka sering bermain bola. Bahasa Inggrisnya apa? They often play football. Ya. Itu namanya BI ya. Bare infinitive. Nah, tadi kalau AI itu additional infinitive, subjeknya orang ketiga tunggal ya, she, he, it. Nah, kalau BI subjeknya adalah I, you, we, they. Ya, jadi itu yang menggunakan BI ya, bare infinitive. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di contohnya ya. Tadi kan contoh positifnya ya. Ini contoh positifnya. Selanjutnya kita masuk di contoh negatif ya, contoh negatifnya. Nah, tadi polanya subjek plus IB plus objek komplement. Nah, kalau untuk negatifnya berarti subjek plus does plus BI plus objek komplement. Nah, kalau tadi AI itu punya pasangan subjek masing-masing, yaitu she, he, it. Kalau untuk BI, subjeknya adalah I, you, they. Oke, kemudian sama dengan yang tadi ya, does. Does itu juga punya pasangan subjek masing-masing. Kalau do itu pasangan subjeknya apa? I, you, we, they. Kalau does pasangan subjeknya adalah she, it. Oke, coba kita lihat contohnya. Ya, he doesn't wash his car on weekend. Berarti dia tidak mencuci mobilnya pada akhir pekan ya. Jadi he doesn't wash ya. Jadi tidak lagi menggunakan s karena sudah ada does ya. Berarti bukan he doesn't wash it, tapi he doesn't wash. Oke. Contoh yang kedua apa? She doesn't always finish her assignment on time. Jadi she doesn't always finish ya, her assignment on time. Apa artinya? Dia tidak selalu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Oke, itu does ya. Kalau penggunaan do berarti subjeknya adalah I, you, they. Oke, apa contohnya di situ? Contoh misalnya Habib dan Satria. Habib dan Satria itu kata gantinya apa? They. Mereka. Berarti misalnya kita bilang mereka tidak selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Berarti they don't always finish ya their assignment on time. Ya, berarti they don't always finish ya their assignment on time. Mereka tidak selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Kalau mau dijawab berarti yes they do atau not they don't. Sama tadi kalau misalnya dia Habib ya, tadi kata gantinya Habib ya, subjeknya Habib berarti yes he does atau not he doesn't. Oke, apa lagi ya? Kemudian bisa dipahami di sini positif negatifnya. Saya oke. Kita masuk di interrogatif, kalimat tanya. Oke.
Kalimat tanya, polanya apa? Do, does plus subject plus BI plus apa? Plus objek. Nah, oke, gimana contohnya? Does she work every day? Does she work every day itu apa artinya? Ya, apakah dia bekerja setiap hari? Oke. Jawabannya apa itu? Does she work every day? Yes, she does. Atau not she doesn't. Oke, lanjut. Does Mr. Rizal teach English every Tuesday? Apa artinya? Does Mr. Rizal apakah hari setelah Selasa? Oke. Jawabannya apa? Yes. Ya, yes, he does. Atau not he doesn't. Oke, contoh terakhir. Does he often pass the English test? Apa artinya? Apakah dia sering lulus ujian bahasa Inggris? Jawabannya yes, he does, not he doesn't. Oke, ada pertanyaan sampai di sini seputar verbal sentence? Oke, silakan. Oke. Bagaimana cara kita memahami kalimat verbal dengan mudah? Oke, baik. Oke, nah, bagaimana cara mudah memahami verbal? Nah, tadi kan verbal itu apa tadi? Kalimat yang menggunakan kata kerja tindakan ya, atau kata kerja utama. Nah, kata kerja utama itu seperti apa? Seperti tadi itu ya. Memperbaiki, fix, ya fixes, apalagi membaca, menulis, ya. Nah, bagaimana cara mudahnya mengetahui kalimat verbal itu, ya? Nah, tinggal kita lihat nih, ya, kata kerja tindakannya, ya. Kalau dia melibatkan fisik, ya, baik fisik maupun mental, ya, itu adalah kata kerja tindakan. Misalnya kata kerja tindakan yang melibatkan fisik, ya, misalnya menulis, membaca, memperbaiki, ya, meminjam. Nah, itu kalimat apa? Kata kerja tindakan yang melibatkan fisik, ya. Kemudian ada kata kerja yang melibatkan mental, ya, yang sebenarnya tidak bisa dilihat secara fisik, tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi dia adalah aktivitas. Contohnya misalnya berpikir. Berpikir bahasa Inggrisnya apa? Think. Apalagi menganalisa bahasa Inggrisnya analyze, ya. Ya, mengetahui, ya, knowing. Nah, itu semua adalah mental activity, ya, atau mental verb, ya. Nah, jadi ya seperti itu, ya, cara kita mengetahui verbal itu. Jadi jika misalkan dalam kalimat itu ada kata kerja tindakan, ya, yang melibatkan fisik maupun mental, maka itu adalah kalimat verbal. Oke, bisa dipahami? Lalu rumus daripada non-verbal sentence. Oke, rumusnya adalah apa? Subjek plus avisa plus objek plus CS, ya. Subjek plus avisa plus CS, komplement subjek. Oke, apa itu CS? Komplement subjek. Oke, kita bahas ya CS. CS itu komplement subjek. Ada apa saja di CS? Adalah adjektif, apalagi noun dan adverb. Ya, jadi komplement subjek atau CS itu adalah adjektif, noun, adverb. Apa itu adjektif? Kata sifat. Kalau noun kata benda. Adverb kata keterangan, ya. Ya. Jadi adverb itu kata keterangan. Kalau verb itu kata kerja, ya. Nah, jadi di kalimat non verbal ini kita tidak menemukan kata kerja tindakan, ya, tapi menggunakan kata kerja bantu. Oke, contohnya apa di situ? Coba dibaca. He is sometimes quiet. Apa artinya quiet? Pendiam, ya. Dia terkala, ya, pendiam. Jadi dia kadang-kadang pendiam.
Oke, apa lagi yang kedua contohnya? Brian is sometimes busy on weekends. Apa artinya busy? Sibuk. Apa artinya? Brian ya kadang-kadang sibuk pada akhir pekan. Oke, contoh selanjutnya. He is usually at the workshop in the morning. Apa artinya? Dia selalu atau biasanya ya, dia biasanya apa itu? At the workshop in the morning. Bengkel ya. Jadi dia biasanya di bengkel setiap hari, setiap pagi. Oke, kemudian nah, itu pola dari positif untuk kalimat non verbal. Nah, untuk kalimat negatifnya polanya gimana? Subjek subjek plus Aisyah plus not plus ya. Subjek plus Aisyah plus not plus complement subject ya. Contoh, he isn't sometimes quiet. Ya, apa artinya he isn't sometimes? Ya, dan tidak ya, jadi pendiam ya. Kemudian apa lagi? Isn't sometimes busy on weekends. Oke, selanjutnya Brian isn't sometimes busy on weekend. Ya, dia terkadang tidak sibuk pada akhir pekan. Nah, kemudian he isn't usually at the workshop in the morning. Oke, apa artinya he isn't usually? Dia tidak biasanya di bengkel ya, pada pagi hari. Oke, penggunaan Aisyah atau to be bisa dipahami? Oke, bisa dipahami ya? Demikian pertemuan kita hari ini. Thank you very much for your attention. Let's close our class by reciting hamdalah together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Asesor dan tim sertifikasi dosen tahun 2026, demikian proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas program studi Perdagangan Internasional Universitas Mega Buana Palopo. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Saya atas nama Irsan Surahim, SPD MPD, dosen Universitas Mega Buana Palopo, memohon maaf atas segala kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan terima kasih atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada saya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.